Halo seluruh, kembali lagi di TikTok Podcast dengan saya Ibnu Maulana Afandi. Nah, kali ini malam ini kita kedatangan tamu. Siapa dia? Oke, ini dia. Di depan kita sudah ada. Halo Mas Ibnu. Oke, halo. Boleh diperkenalkan dulu? Oh ya, untuk perkenalan, untuk nama saya Bayu Alfian Argi, berasal dari Jogja. Oke. Coba diperkenalkan aja Mas. Ya, oke. Ini sebenarnya Mas Bayu ini sudah tahu lama. Saya udah tahu lama. Iya. Cuman kebetulan kita nggak deket, jadi kenalnya baru-baru ini aja. Baru ini ya. Iya, dan kebetulan kita juga lama nggak ketemu semenjak lulus ya. Semenjak Dan lulus. baru ketemu sekarang ya. Baru ketemu sekarang. Oke, Mas Bayu. Nah, ini kan penonton juga mesti banyak yang belum tahu Mas Bayu ya. Iya. Nah, boleh deh diceritakan dulu backgroundnya Mas Bayu. Oke, untuk background ya saya dulu kuliah satu instansi dengan Mas Ibnu. Oke, Kemudian setelah lulus S1 Mas Ibnu profesi ya, lanjut profesi dan saya menunda dulu profesinya. Oke. Apa alasan Mas Bayu dulu sampai menunda dulu? Di satu sisi dulu saya merasakan lelah Mas. Oh, lelah. Lelah setelah menempuh S1 di keperawatan, terus kok ada profesi dan itu benar. bisa dibilang wajib ya Mas. Wajib, kalau kita wajib, terus ya udah karena saya udah lelah saya memutuskan untuk menunda. menunda. Kemudian setelah menunda saya terus kerja. Oh, kerja. Iya. Kerja. Nah, dulu kalau boleh tahu kerja apa Mas? Untuk dulu saya kerja jadi ojol. Oh, ojol. Iya. Oke, menarik banget nih Mas. Menunda kerja kemudian beralih ke ojol dulu. Iya. Nah, ojol ini semenarik apa sih buat Mas Bayu kok sampai mau menunda kuliah dulu terus kemudian di ojol? Nah, kemarin tadi kan juga dibilang bahwa Mas Bayu juga karena apa ya? Karena capek juga ya. Iya. Boleh diceritakan deh semenarik apa ini ojol ini bagi Mas Bayu? Oke. Ini kenapa saya dulu memilih ojol dan menunda kuliah? Di samping dulu memang saya ngerasa capek, benar. terus saya masuk ke ojol dan di ojol sendiri saya merasa senang, merasa happy ya. merasa happy karena di pekerjaan ojol itu kita saling bertemu orang baru, setiap harinya kita bertemu orang baru, terus bertemu teman-teman seperojolan. Jadi ketika saya dulu kerja ojol itu bisa dibilang saya juga kerja sambil main. Karena teman-teman ojol saya juga teman-teman main saya. Benar. Nah, sudah masuk menunda kuliah kemudian menggeluti ojol. Iya. Nah, pas setelah itu profesimu gimana Mas? Lanjutkah atau enggak? Untuk profesinya kan terus setelah saya ngojol sekitar hampir 1 tahun. Terus ada bukaan profesi baru. Dan ya karena saya mikir untuk profesi atau pendidikan, untuk pendidikan itu kan juga kewajiban kita terhadap orang tua kan. Dan juga saya juga nggak pengen kalau saya cuma kuliah di cuma sampai S1 keperawatan karena goalnya perawat kan kalau kita udah profesi terus ya saya lanjut profesi dan masih sambil ngojol. Oke, nah ini menarik ini. Profesi kemudian sambil ngojol. Ibaratnya gini aja, kuliah sambil ngojol ya. Iya, kuliah lah. Kuliah sambil ngojol. Nah, bukankah kita kan sekolah di kesehatan? Iya. Itu kan sudah menguras waktu yang sangat banyak. Tentu. Juga tenaga yang sangat banyak. Pasti. Ya kan? Nah, kenapa kok jenengan kok bisa membagi waktu gitu? Capek nggak sih sebenarnya? Ya capek ya. Sini ya saya mau cerita pengalaman saya dulu lah. Nggak apa-apa, itu sharing aja. Jadi karena saya harus melanjutkan kuliah di profesi, kemudian saya sambil ngojol. Dan di waktu yang berbarengan
Ya kala itu saya harus mengesampingkan ego saya yang niat pengen kerja, Ya, benar. lebih ke fokus ke pendidikan. Tapi juga saya nggak ninggalin ojol. Benar. Jadi kalau dulu kan profesi kan kita praktek ke rumah sakit A, ke rumah sakit B. Benar. Nah, di praktek kan ada sistem shift. Nah, benar. Nah, kemudian kebetulan di ojol kan nggak ada sistem shift, Oh, jadi benar. fleksibel Ya. fleksibel. Jadi ya pas misal saya shift pagi lah, dari jam 7 sampai jam 2 pulang shift, ya saya biasanya langsung lanjut ngojol kan, tinggal pakai atribut, nyalain aplikasi, ya buat teman-teman pulang lah. Ya, benar-benar. Jadi alasan kenapa milih ojol karena itu lebih fleksibel ya. Iya. Oke. Nah, gimana? Apa ya? Itu kan sangat padat banget. Tadi dikatakan juga setelah kenapa kok masih mau gitu? Masih mau dikala jenengan capek, kemudian harus tetap ngojol. Kenapa jenengan mau kayak gitu? Kalau capek kok dulu ya capek banget, tapi di satu sisi ego saya untuk bekerja mencari uang itu apa ya, bertarung lah. Nah, apa namanya? Itu kan tadi karena keinginan pengen kerja ya Mas ya. Di satu sisi juga pengen menyelesaikan kuliah, di satu sisi juga pengen kerja. Iya. Nah, alasan kenapa kok pengen kerja di saat kuliah? Karena saya pengen itu kan dapat penghasilan tambahan. Gitu. Terutama dari hasil jerih payah sendiri kan, di samping dapat nilai kan juga dapat kesenangan, kepuasan batin. Nah, dari tadi kan dikatakan pengen punya penghasilan dari ojol. Nah, itu dulu jenengan dalam apa ya, penghasilannya jenengan dari ojol itu gimana sih kok sampai semenarik itu gitu jenengan pengen tetap bersikukuh dengan ojol? Untuk dulu pas saya belum sambil kuliah ya, pas saya menunda kuliah, itu kalau pas ojol ya penghasilannya bisa maksimal lah. Maksimal. Bisa cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari. Terus ketika saya pas udah kuliah, itu penghasilan ojol ya menurun. Karena mungkin saya ngojolnya juga Senin Kamis. Ya, Senin Kamis ya. Dan kalau di ojol itu kan ada istilah tupo. Nah ini menarik nih. Kalau kemarin pas saya belum kuliah, itu ya bisa dikatakan tiap hari bisa tupo lah, target poin, dapat bonus. Ketika saya udah kuliah, mungkin tupo itu kayaknya kalau nggak hari libur nggak bisa lah ya. Oke teman-teman, yang belum tahu mungkin apa istilah tupo itu tutup poin. Jadi kita jadi ojol itu ada target poin yang harus dicapai untuk mendapatkan bonus atau subsidi yang dari ojol. Dari ojol ya, dari platformnya. Oke Mas Bayu. Ketika sudah kuliah kemudian ngojol, nah otomatis jenengan nggak bisa sampai tupo ya, enggak, jarang kecuali hari libur itu tadi ya. Nah tapi pendapatan masih oke kalau buat gimana? Kalau pas saya udah sambil kuliah ya, alhamdulillah kalau ngisi kantong masih bisa lah kalau buat ngisi kantong. Terus tapi kalau untuk pembiayaan kuliah ya saya masih dibantu orang tua. Jadi tapi paling tidak untuk kantong aman dari saya sendiri. Aman, nggak harus mengandalkan dapat dari orang tua ya. Iya. Oke. Kan pasti banyaklah suka duka ya dalam dunia perojolan. Pasti. Ya kan gini. Apalagi di sambil kuliah. Nah sekarang saya pengen diceritain deh gimana ya suka dukanya jenengan menjalani ojol dengan harus
jenengan menjalani ojol dulu, nanti sekalian yang kedua suka duka jenengan menjalani ojol dengan kuliah. Nah, gimana Mas Bayu? Kalau suka dukanya di ojol ya banyak lah. Soalnya di ojol kan ketemu orang baru dan kita nggak kenal itu orangnya kayak gimana. Ini sukanya dulu berarti ya? Itu ya suka duka itu Ya, karena ya. ketika kita ketemu orang yang baik hati Ya benar. di jalan kita bisa ngajak ngobrol apa jadi nambah teman gitu ya. jadi nambah teman, tapi ketika ketemu orang yang ya agak sensitif gitu di jalan dimarah-marahin lah ya gitulah. Nah, gitu. Oke, Mas Bayu. Kemudian kalau suka duka di apa selama jadi ojol kemudian harus kuliah gimana sih Mas Bayu? Kalau pas kuliah ya kalau pas kuliah ketika berbarengan terus ya fisik saya ngerasa lelah, mungkin yang di ojol sedikit saya kurangin tensinya. Karena kuliah kan ya mau gimana pun itu kewajiban kita kepada orang tua. Oke. Aku mau tanya dukanya. Ini kan banyak teman-teman yang dulu pernah mengeluhkan bahwa apa ya sering dapat orderan fiktif. Benar ya? Iya. Pernah nggak sih? Untuk ya kebetulan untuk saya belum pernah, tapi kalau teman sepertongkrongan saya itu pernah. Jadi ya itulah ada orang iseng kan pesen makanan, tapi ternyata pas disamperin itu nggak ada. Ya udah ruginya ditanggung drivernya. Itu dulu apa? Sempet food atau apa ya? Apa baik? Kalau food kan kita harus nalangin dulu. Nah, kalau baik kan harus ketemu orang baru nggak masalah kan, misalkan nggak ketemu pun. Kalau di GoFood ya itulah orderan fiktif kita belikan makanan dulu nalangin. Ketika disamperin ternyata yang pesen itu tidak ada goib. Jadi berasa rugi ya berarti ya? Iya rugi ya? Rugi. Karena kita harus nalangin dulu gitu ya? Dan itu tidak ada kompensasi. Untuk itu kan yang tadi yang GoFood. Kalau yang back ya dukanya misal nggak dapat orderan, ternyata pas kita OTW jemput itu di cancel kan. Itu duka banget ya pokoknya gimana kalau yang namanya ter-PHP nggak menyenangkan banget. Oke Mas Bayu, nah ini juga kan kemarin sempat marak juga ini sempat marak yang apa namanya ini karena sedikit ada keresahan di ojol karena kita kan suka ngalong gitu, bener ya? Jadi, ada istilah ngalong. Istilah ngalong itu ketika kita keluarnya malam hari gitu ya. Nah itu kan dulu sempat pernah dengar ada kerawanan yang itu kelitih. Nah teman-teman yang belum tahu kelitih itu orang iseng yang suka mencelakai orang lain mungkin dengan cara bacok atau begal gitu. Iya. Mas Bayu sendiri pernah merasakan itu nggak sih? Untuk dulu ya ketika pas aman-aman saya belum kuliah itu saya sering ngalong. Berangkat dari jam 12 malam nanti sampai jam 5 pagi. Nanti saya istirahat dilanjutin siang gitu. Tapi kalau pas udah kuliah ya ngalongnya mungkin nggak pernah. Kemarin kan pas masih aman, terus ketika pas marah itu yang namanya klite ya mungkin saya cari aman lah. Ya. Berarti mending nggak usah ngalong ya. Kalau klite itu mereka nggak pandang bulu. Ya benar. Nah tapi di teman-teman ojol sendiri, di teman-temannya Mas Bayu yang satu tongkrongan itu ada nggak sih yang kejadian kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah. Nggak ada ya. Alhamdulillah banget. Oke Mas Bayu, kembali ke kuliah dan ojol. Oke. Gimana sekarang? Kuliah udah selesai? Alhamdulillah kuliahnya udah selesai. Kemudian ojolnya? Untuk ojolnya kemarin pas datangnya pandemi, ya saya memutuskan untuk nyelesain ojol gitu. Oke. Jadi kan sebenarnya gini Mas Bayu, kuliah duluan selesainya,
Iya, Sebelum pandemi ya? sebelum pandemi. Nah, kenapa alasan Mas Bayu kenapa kok masih melanjutkan ojolnya ketimbang Mas Bayu masuk ke dunia kesehatan? Untuk kemarin ya karena apa ya, karena jujur saya belum begitu minat lah terjun ke kesehatan lah. Terus saya masih asik ngojol, asik ngojol. Terus ada kemarin kebentur sama pandemi, kemudian saya juga memikirkan Kesehatan ya, benar. karena profesi ojol kan bersangkutan dengan orang banyak kan, Benar, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan Benar. juga di rumah ada bayi dan ada lansia yang katanya Lebih rentan terkena ya. COVID. Oke, Mas Bayu, sekarang kan posisi sudah nggak ngojol, kuliah pun udah selesai. Iya. Apa namanya, Mas Bayu ini nggak apa sekarang kesibukannya apa? Untuk sekarang saya jualan sayur, Mas. Oh, jualan sayur. Iya. Oh, ini menarik sekali. Dari ojol, kuliah di basicnya kesehatan, Iya. kok bisa kepikiran buat apa? Jualan sayur mungkin? Ya karena ya kemarin kan pas pandemi saya berhenti ngojol. Kemudian kan anjuran juga di rumah aja, kita kan juga terbatas kan mau kemana-mana. Ya kalau ibaratnya gini lah, apa tubuh kita yang dikurung, tapi pikiran kita yang liar. Nah, harus liar. Apa yang bisa udah mikir mau apa ya yang bisa menghasilkan lah. Benar. Ya udah kecetuslah sayur karena kebetulan saya asalnya dari gunung dan gitu. mayoritas orang di desa saya itu kerjaannya tani. Ya udah saya bisnis sayur, ngambil dari sana jual di sini. Oh gitu. Oke, ini menarik sekali. Jualan sayur. Nah, jualan sayur yang seperti apa ini maksudnya Mas Bayu ini? Spesifiknya lah buat cerita-cerita ke teman-teman. Untuk spesifiknya ya gini lah, saya ngambil dari sana terus dibawa ke sini. Nah di sini saya berperannya bisa jadi supplier gitu. ataupun produser. Jadi kalau kemarin kan saya ngopi-ngopi di warung-warung sekitar yang butuh sayur apa bisa ambil ke saya. Terus dan juga saya langsung menjual ke konsumen. Kalau ke anu kan ke warung-warung. Dan kalau langsung ke konsumen gimana caranya Mas Bayu? Untuk ke konsumen kebetulan kan kemarin itu ada banyak stok di rumah aja. Benar. Nah, terus saya kepikiran buat sayur online aja karena saya juga belum punya ruko sendiri. Oh gitu ya, benar. Jadi saya melayani sayur online gitu. Oke, buat teman-teman ini menarik sekali ya. Ini Mas Bayu ini memang punya usaha baru di di bidang pangan ya, termasuknya pangan, sayur-sayuran. Nanti buat teman-teman yang kiranya punya usaha mungkin toko sayur atau membutuhkan sayur bisa langsung kontak Mas Bayu ya. Siap, gitu. Oke, nanti lebih gampangnya nanti kita kasih nomornya Mas Bayu di deskripsi ya. Iya. Oke, biar teman-teman juga bisa langsung tanya-tanya langsung Mas Bayu. Oke, untuk keinginan kedepannya Mas Bayu di bisnis sayurnya jenengan pengen gimana sih? Untuk kedepannya mungkin untuk sekarang saya fokus ke sayur dulu. Fokus ke sayur. Ojol juga kemungkinan udah saya cut dulu ya. Tapi kalau ya mudah-mudahan kalau usaha sayur saya sudah dibilang mapan benar. Itu mungkin baru saya terjun ke dunia kesehatan buat jadi kayak gini loh. Misal saya terjun ke kesehatan itu kan menolong orang. Jadi benar. Sesuai dengan basic gitu ya. Basic. Jadi ketika saya terjun ke dunia kesehatan itu orientasinya bukan uang, tapi rasa ingin menolong sesama gitu. Benar. Dan uangnya didapat dari usaha itu tadi. Iya, mudah-mudahan kayak gitu. Mantap sekali ini. Untuk keinginan kedepannya Mas Bayu di bisnis sayurnya jenengan pengen gimana sih?
Untuk dari pengembangan sayurnya sendiri sih besok kedepannya ya mudah-mudahan saya bisa punya ruko sendiri karena sekarang masih di rumah dan mungkin mudah-mudahan online-nya juga Kenceng ya? kencang lah orang tahu gitu. Iya benar-benar. Ini kan menarik sekali ya. Jadi Mas Bayu dulu kuliah sambil kerja. Nah ini ada saran-saran nggak untuk teman-teman yang sedang kuliah sambil kerja? Nah ini saran-saran untuk teman-teman apa? Oke, kalau saran mungkin saya cuma bisa ngomong ya kalau buat teman-teman yang masih kuliah dan nyambi kerja, kalau itu kedua sisi itu masih bisa berjalanan berdampingan, oke nggak masalah. Tapi kalau ketika satu sisi udah menyenggol sisi yang lain, mungkin tetap harus ada skala prioritas sih. Nah, benar. Tapi kalau kemarin menurut saya tetap pendidikan itu nomor satu, karena pendidikan kan tugas utamanya gitu. Kewajiban kita kepada orang tua. Tapi kalau kesehatan kan lebih kepada ego kita, idealis kita untuk mencari uang. Oke teman-teman, itu tadi pesan dari Mas Bayu. Apabila teman-teman yang lagi kuliah kemudian nyambi kerja, nah itu tadi bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman ya. Ambil yang positifnya saja, kemudian buang yang negatifnya. Oke teman-teman, cukup dulu sekian bincang-bincang kita dengan Mas Bayu malam ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Akhir kata, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe. Dan jangan lupa diberikan komentar yang membangun untuk keberlanjutan konten-konten kita berikutnya agar lebih baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.